Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laskar Layas Tahlifan Villa dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gemolong. Dalam video kali ini saya akan mengidentifikasi terkait struktur-struktur dari membran sel dan juga saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Nah, penasaran? Mari kita mulai videonya. Sebelum saya mengidentifikasi tentang struktur dari membran sel, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu membran sel. Membran sel adalah salah satu bagian dari sel yang berada paling luar yang berfungsi untuk memisahkan antara bagian dalam dan juga bagian luar sel. Lapisan ini berbentuk sangat tipis dengan strukturnya yang berlapis-lapis. Lapisan sel ini tersusun atas lipoprotein atau gabungan antara lipid dan juga protein. Nah, struktur dari membran sel ini terdiri dari berbagai macam. Di antaranya yaitu 1. Karbohidrat, yang kedua glikoprotein, yang ketiga fosfolipid, lalu lapisan bilayer fosfolipid, lalu ada protein globular, dan masih banyak lagi. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat memiliki letak di membran sel yaitu di bagian sini. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Karbohidrat yang berada dalam membran sel biasanya berbentuk oligosakarida yang bercabang. Oligosakarida berikatan secara kovalen dengan lipid dan juga protein. Oligosakarida yang berikatan dengan lipid disebut sebagai glikolipid. Sedangkan oligosakarida yang berikatan dengan protein disebut sebagai glikoprotein. Nah, selain karbohidrat, di dalam membran sel juga terdapat protein. Protein ini terdiri dari berbagai macam. Di antaranya adalah glikoprotein, protein transmembran dari struktur helix, dan juga protein transmembran dengan struktur globular, protein globular, protein permukaan, dan juga kanal protein. Glikoprotein adalah protein yang bersenyawa dengan karbohidrat. Protein ini berfungsi sebagai reseptor untuk senyawa, misalnya hormon, protein transport, dan juga sebagai tempat perlekatan sel. Lapisan selanjutnya adalah lapisan fosfolipid, yaitu lapisan dari senyawa lipid yang berfungsi atau sangat penting bagi kesehatan dan juga kesejahteraan otak. Karena sel ini berada di selaput sel otak yang berfungsi untuk komunikasi satu sama lain untuk mempengaruhi fungsi reseptor. Selanjutnya adalah lapisan ganda fosfolipid. Disebut sebagai lapisan ganda karena lapisan ini memiliki dua bagian yang sifatnya saling bertolak belakang, yaitu pada daerah kepala yang bersifat hidrofilik atau bisa berinteraksi dengan air, sedangkan di bagian ekor memiliki sifat yang hidrofobik atau tidak bisa berinteraksi dengan air. Nah, selain struktur-struktur yang telah saya jelaskan tadi, masih ada struktur membran sel lainnya. Di antaranya adalah filamen, sitoskeleton, dan juga kolesterol. Sekian identifikasi dari saya terkait struktur-struktur pada membran sel.
Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.